Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sering dibicarakan oleh para trader, yaitu SND atau istilah lainnya Supply and Demand. Oke teman-teman, pembahasan ini berdasarkan pengetahuan saya, pemahaman saya. Jadi kalau teman-teman ada yang berbeda dengan apa yang saya bahas di sini, ya itu sah-sah saja, oke. Bagi yang teman-teman ingin lebih paham dengan SND yang sejalan dengan pemahaman saya, maka video ini sangat bagus untuk ditonton ya. Oke, kita akan mulai dari konsep SND. Kenapa sih SND itu bisa ada? Oke, jadi cerita singkatnya begini teman-teman ya. Kalau kita di trading itu kan sama seperti ibaratkan kita berdagang ya. Ada seller, ada buyer, ada penjual, ada pembeli. Nah, konsep SND ini mengaitkan buyer dan seller itu dengan prinsip ekonomi, dimana kalau barang banyak maka harganya cenderung akan lebih murah ya, walaupun tidak pasti seperti itu ya. Kemudian kalau pembeli banyak barang sedikit maka harga akan cenderung menjadi lebih mahal, oke, karena di sini juga menggunakan probabilitas ya. Tapi tidak 100% seperti itu, tapi kebanyakan memang seperti itu, oke. Nah, itu dia yang mendasari konsep dari SND atau supply and demand. Nah, sekarang bagaimana kok bisa ini diaplikasikan ke chart ya, ke chart atau ke market ya. Chart ini maksudnya ya candlestick ya. Kalau tidak ada candlestick, mungkin di line ya. Kalau orang yang menggunakan chart line itu masih bisa menggunakan SND ini, oke. Tetapi itu sudah menjadi agak sedikit halusinasi atau imajinasi. Yang ini akan berujung pada ya di sini saya bilang pembodohan ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari perspektif candlestick. Jadi chartnya itu dalam bentuk candlestick, oke. Nah, konsep SND ini mereka gunakan ya, para trader SND dengan pertama-tama menentukan area support resisten dalam skala kecil ya. Skala kecil, jadi mereka akan mencari market yang seperti itu. Ada resisten, ada support. Kemudian di sini mereka tentu akan mengaitkan hal ini dengan yang namanya supply, tentunya di bawah sini areanya. Mereka bicara area di sini ya. Kemudian demand di atas, areanya di atas. Ya kalau trader SND ya, kalau price ngehit supply ya, mereka akan sell. Kalau price ngehit demand ke bawah dulu, mereka akan buy. Oke. Ini prinsip dasar dari trader SND ya. Mungkin banyak pengembangannya ke trader-trader lain, cuma yang saya bahas di sini adalah konsep dasarnya. Nah, itulah cara trader SND untuk melakukan trading. Oke. Jadi dia berbasis supply dan demand. Nah, jadi ada dua hal di sini. Trader SND itu kan dibagi juga. Jadi nggak semua trader paham dengan SND gitu ya. Nah, trader kan jenisnya ada trader pemula, trader average atau rata-rata, dan trader yang di atas rata-rata atau istilahnya pro lah, master dan lain sebagainya ya. Itu kategorinya. Dan yang profit konsisten itu hanya yang di atas rata-rata. Yang pemula dan rata-rata itu biasanya stagnan ya, atau tidak profit ataupun tidak loss, atau yang lebih banyaknya loss ya. Nah, inilah kenapa istilah gambling, istilah judi itu sangat kental sekali dengan trading, karena ini yang menyebabkan. Oke, kembali ke SND. Nah, buat trader pemula atau rata-rata, mereka akan menggunakan konsep saya tadi ya. SND jadi konsolidasi, berarti kalau price ke atas sell di sini, kalau price ke bawah dulu buy di sini. Oke. Nah, ini saja yang menjadi batas mereka. Karena mereka pasti nggak akan paham dengan yang namanya konfirmasi ataupun price action ya. Jadi, intinya konsep SND tanpa konfirmasi itu masuk ke pembodohan. Ya, karena di sini cuma asumsi saja ya. Mereka belajar dari chart-chart
print out dari SND dalam buku ataupun e-book sama seperti SNR ya. Karena chart itu sudah jadi teman-teman ya. Chart itu sudah jadi. Tetapi ketika mereka trading, chart itu belum jadi. Jadi itu saya sebut di sini hanya imajinasi atau halusinasi. Oke. Ini bisa mengarah pada yang namanya bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itulah yang dinamakan ya tanpa konfirmasi ya. Itu karena konfirmasinya bias, itu nggak jelas gitu ya. Oke, nah pada tahap ini masuk di dalam kategori pemula dan rata-rata. Rata-rata dia kalau menggunakan supply and demand ya seperti ini. Nah, apakah supply and demand ini ada? Ya, kalau dilihat dari persepsi ini ada teman-teman ya, ada. Oke, jadi trader yang menggunakan SND bisa profit juga, bisa. Ya, tapi mereka sudah menggunakan konfirmasi price action tentunya ya. Kembali lagi di sini ya, balik lagi ke price action. Intinya dia belajar price action juga, ya kan? Kalau supply and demand tanpa price action ya, ataupun tanpa konfirmasi level seperti itulah yang paling sederhana, maka itu akan menjadi pembodohan. Ya, halusinasi aja, imajinasi ya. Kita nggak tahu kenapa ini bisa buy, kita hanya berharap ini buy, ini sell. Oke. Walaupun sebenarnya ya ada kondisi seperti ini. Ya, dia konsolidasi, kemudian dia turun. Ya sudah dia naik, dia turun lagi, dia turun lagi, dia turun lagi, turun lagi. Nah, mana SND-nya kan gitu ya. Nah, itulah saya katakan kalau SND tanpa konfirmasi dan konfirmasi ini adalah price action, ini adalah pembodohan. Oke. Karena kita hanya asumsi, kita hanya berharap saja. Oke. Dan masalahnya ya SND ini juga dikenali oleh market maker ya. Dan kita kembali ke dasar pergerakan price. Price itu digerakkan oleh big guys, tapi perantaranya adalah market maker ya, para bank ya, bank-bank besar. Dan bank itu ingin mencari untung, ya kan? Jadi konsep SND ini ya tergantung maunya bank ya gimana. Seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mendeteksi kemauan mereka dengan menggunakan price action. Jadi inti dari trading itu sebenarnya adalah price action. Tanpa price action itu lebih kepada imajinasi atau halusinasi, itu saja. Oke, itu yang saya sadari. Tetapi memang pemula dan rata-rata harus seperti ini. Bukan berarti ini tidak baik dong. Bukan begitu, ya kan? Karena kita harus memulai pembelajaran harus memang seperti ini dulu, ya. Kita baru menyadari bahwa ini perlu adanya sebuah data pendukung. Oke, sekarang kesimpulannya SND hanyalah imajinasi tanpa adanya data pendukung. Nah, data pendukung ini kembali ke prinsip price action lagi. Oke. Pemahaman terhadap data pendukung, nah ini trader-trader yang bisa profit konsisten. Oke, dengan menggunakan SND. Sebenarnya SND ya, support and resistance. Itu cuma cara pandang saja. Ya, cara pandang saja. Kalau price itu dihubungkan dengan SND, maka apa sih itu SND? SND itu tidak lain dan tidak bukan adalah bearish engulfing, bullish engulfing, morning star, evening star, dark cloud cover, piercing line, ya. Atau bahkan inside bar bullish, inside bar bearish. Oke, bullish hammer, ya, shooting star, inverted bullish hammer, bearish hammer, ya kan? Itu SND. Apakah bullish hammer berhubungan dengan support and resistance? Ya jelas, ya kan? Jadi SND, SNR itu hanya persepsi masing-masing trader. Ya. Karena ya kita dibentuk berdasarkan persepsi yang berbeda-beda, ya kan? Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang supply and demand. Jadi supply and demand ini SND sebenarnya ada dua tipe. Kalau SND tanpa data, maka SND berefek pada pembodohan, ya kan? Kalau dengan konfirmasi, maka di sini ada peluang untuk probabilitas mencari profit, ya kan?
Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan SND. Jadi SND itu tidak semuanya jelek ya. Support and resistance tidak semuanya jelek. Tergantung bagaimana kita memandang. Oke. Persepsi kita terhadap cara penggunaan metode tersebut. Metode ya. Oke. Konsep tersebut ya, konsep SND. Karena SND kan konsep. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen profit konsisten, saya membuka kursus profit konsisten. Ini bukan khusus trading teman-teman ya. Memang trading basicnya, tapi kalau khusus trading kalian sudah banyak sekali menemukan di luar sana. Tapi yang saya ingin lakukan di sini adalah kursus profit konsisten. Jadi bagaimana kalian itu mencapai profit konsisten ya. Kalau kursus trading ya ajari ini saja, ajari engulfing, morning star, evening star, ya sudah. Tanpa diajari basis market bagaimana, kenapa market maker membuat candle ini, candle itu, apa tujuannya, seperti itu. Itu lebih detail lagi. Oke, jadi intinya kalau kursus trading itu masih rata-rata ya. Kalau khusus profit konsisten itu sudah lebih mendalami tentu saja price action. Karena inti dari trading adalah price action. Oke. Tanpa price action gimana kita melihat? Ya kan? Kita tidak terhubung dengan market maker. Kita tidak terhubung dengan para banker ya. Gimana kita melihat? Ya tentu saja hanya di price action. Itu saja. Mengenali sifat-sifat dari candlestick. Oke, teman-teman, itu saja. Kalau teman-teman pengen, kalian bisa kontak saya di Telegram @planktontrader.com ataupun kalian bisa kunjungi website saya di bawah video ini sudah ada. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, membuka wawasan kalian tentang bagaimana SND yang harus kalian gunakan. SND boleh digunakan, SNR boleh digunakan, hanya harus disertai dengan data pendukung yaitu konfirmasi. Bisa berupa price action, bisa berupa level ya, dan lain sebagainya yang kalian anggap itu berguna untuk melengkapi cara pandang kalian terhadap pergerakan market. Oke, terima kasih teman-teman, salam trader.